Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur, saya setelah beberapa lama menelusuri silsilah Mbah Hajah Insyah, alhamdulillah ini sudah berhasil, insya Allah mendekati sempurna. Ini akan saya bacakan silsilah Mbah Haji Insyah yang dulu hidup di Jambi Persil, Kecamatan Baron Nganjuk. Oke, nanti kalau ada kekurangannya mungkin dari para dulur ada yang membenahi, silahkan, kami mengaturkan terima kasih. Nah, ini pertama sebelum saya baca, saya tambahkan dulu. Ini hasilnya silsilah Mbah Haji Hajah Insyah. Ini ada dua jalur, melalui jalur Sunan Ampel Surabaya dan melalui jalurnya Syekh Bagus Harun atau Kiai Ageng Basyariah Sewulan Madiun. Ini belum yang melalui Kiai Alam-Alam Sumberjowo, tidak ada di sini. Bismillah. Pertama akan saya bacakan mulai dari Mbah Hajah Insyah. Itu putrinya Kiai Danur Samsi Surodadi, kuburnya ada di Surodadi. Kemudian anaknya Mbah Muhadi juga di Surodadi. Jadi Mbah Hajah Insyah, Kiai Samsi, Kiai Muhadi, ini kuburannya ada di Surodadi. Kemudian anaknya Kiai Tolut, kuburnya ada di Meru Nganjuk. Sudah pernah saya datang ke sana tapi belum ketemu patokane. Patokane wakeh. Tapi kok ada juru kuncine dipil, kena isan dipil tapi gak patok wangi dewi. Terus beliau Kiai Tolut putranya Kiai Tasmin. Kiai Tasmin juga ini kuburnya ada di Madiun. Kiai Tasmin itu menantunya Kiai Arfiah. Syekh Arfiah itu pendiri Pondok Mojodhuwur. Ini tahun 1762 Masehi. Syekh Arfiah itu bunyainya anaknya Kiai Muhammad Santri dari Madiun. Kiai Muhammad Santri itu menantunya Kiai Ageng Basyariah. Kuburnya ada di Sewulan Madiun. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Di sana kumpul, ada kuburnya Kiai Ageng Basyariah, terus termasuk menantunya dan putrinya Nyai Muhammad Santri. Kemudian Kiai Bagus Harun itu disebut Kiai Ageng Basyariah. Dulu namanya Raden Mas Bagus Harun. Hidup tahun 1742 Masehi. Kuburnya ada di Sewulan Madiun. Ini ada sejarahnya. Kalau sampean mau baca, ketik di Google ada, di YouTube juga ada. Kemudian beliau anaknya Kiai Ageng Noloyo atau disebut Dugil Kesambi atau namanya Ki Ageng Prongkot julukannya. Beliau sebagai Adipati Sumoroto. Sumoroto itu Ponorogo Lama, kulone kota Ponorogo. Kemudian beliau anaknya Raden Bagus Abdul Iman atau nama aslinya Abdul Alim sebagai Adipati Sumoroto juga, ini bapaknya. Setelah itu beliau anaknya Pangeran Darpo Sentono, Adipati Gresik. Beliau anaknya Pangeran Padurekso, Adipati Gresik. Beliau anaknya Pangeran Haryo Pringgoloyo atau nama besarannya Raden Mas Pandu Senoroso dari Kerajaan Mataram. Kemudian beliau anaknya Ki Ageng Pamanahan atau nama
namanya Raden Bagus Kacung. Kuburnya ada di Jogja, hidup tahun 1556 sampai 1584. Ini raja Mataram nih. Ki Ageng Henis. Ini awalnya sesepuhnya Mataram Jawa Tengah. Tahun 1503 atau disebut Kiai Ageng Laweyan, Surakarta, Solo. Kemudian beliau anaknya Ki Ageng Selo, namanya Ki Ageng Selo. Ini pernah sejarahnya naleni Halilintar, bedak ditaleni. Ini beliau sebagai seorang petani, keturunan raja yang jadi petani, jadi orang alim, termasuk Sunan Kalijaga itu muridnya. Kiai disebut juga Kiai Ageng Songgom, hidup tahun 1503 Masehi. Kuburnya ada di Grobogan, Jawa Tengah. Beliau anaknya Ki Ageng Getas Pandowo atau disebut Raden Bagus Depok dari Grobogan. Kemudian beliau anaknya Nyai Dewi Ningsih atau Retno Nawangsih atau Syarifah Sufiyah. Ini beliau suaminya, istrinya Raden Bondan Kejawan atau disebut dapat julukan Lembu Peteng. Disebut juga julukannya Ki Ageng Tarop III. Ini beliau Raden Bondan Kejawan ini putranya Prabu Brawijaya V, Kerajaan Majapahit terakhir. Raja Majapahit terakhir. Ini dari ibunya namanya siapa ya, dari Sulawesi. Awalnya pembantunya, ada kisahnya, baca di YouTube. Kemudian Bondan Kejawan itu menantunya Raden Kidang Telangkas. Raden Kidang Telangkas atau nama aslinya Abdurrahim, disebut Ki Ageng Tarop II tahun 1478. Ini anaknya Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi itu istrinya bernama Dewi Rosawulan, adiknya Sunan Kalijaga. Kemudian Syekh Maulana Maghribi itu anaknya Nyai Tabiroh. Nyai Tabiroh itu binti Jamaluddin Husain Akbar atau Syekh Jumadil Kubro yang di Troloyo. Nanti ketemu di sini silsilahnya dari Syekh Bagus Harun Madiun. Nanti ketemu di sini, ketemunya di Syekh Jamaluddin Husain yang kuburnya ada di Troloyo. Kemudian saya bacakan dari Syekh Arfiah Mojoduwur tadi. Kan kalau ini di lewat Bagus Harun itu melalui Bu Nyai Arfiah. Sekarang kalau Mbah Yai Arfiah itu anaknya Mbah Arfiah itu pendiri Mojoduwur, Pondok Mojoduwur, itu berasal dari Rembang. Anaknya Syekh Jumalin atau disebut Pangeran Sambu, bukan Irjen Sambu, tapi Pangeran Sambu dari Tuyuhan, seorang wali dari Pancur Rembang. Beliau putranya Abdul Alim, Pancur Rembang. Putranya Abdul Rahmat, masih Rembang. Kemudian beliau putranya Abdul Halim, Benowo. Abdul Halim putranya Joko Tingkir. Joko Tingkir itu pendiri Kerajaan Pajang. Joko Tingkir itu muridnya Sunan Kalijaga. Joko Tingkir itu bin Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging bin Maulana Ishaq tahun 1317 Masehi dari India. Beliau bin Ibrahim Zainal Akbar bin Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro, ketemu di Troloyo. Gitu ya. Kemudian itu kalau dari Joko Tingkir ya. Kalau dari istrinya Joko Tingkir nanti ketemu juga
dengan Syekh Jumadil Kubro. Kalau dari istrinya Jaka Tingkir, beliau anaknya Nyai Raden Syarifah Sofiah, itu anaknya Sunan Ampel Syekh Ali Ahmad Rahmatullah tahun 1445 Masehi. Sunan Ampel putranya Syekh Ibrahim Zainal Akbar atau disebut Ibrahim Samarkondi atau Asmoro. Kuburnya ada di Gisik Arjo, Palang, Tuban. Beliau anaknya Jamaluddin Husain Al-Baqi Madinah dari Kamboja. Kuburnya di Troloyo ini. Kemudian ketemu 3 versi tadi. Ketemunya di Jamaluddin Husain Troloyo. Kemudian beliau putranya Jalaluddin Ahmad dari Nasrabad, India. Kemudian beliau putranya Amir Abdullah Al-Fanuddin